Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok saya atau maksud saya kelompok kami yang terdiri dari Anissa Nabila, Aulia Syarani, Aurel Adelia, Cici El Nasari, dan Lesa Fitriani akan menjelaskan eh, laporan kami mengenai perancangan sistem informasi rawat inap Rumah Sakit Cinta Ibu. Dengan dosen pengampu Bapak Wijaya Putra, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Baiklah, untuk yang pertama kami akan menjelaskan mengenai latar belakang yang ada, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Anabil. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang pada proyek kami kali ini, yaitu perkembangan teknologi yang melaju pesat selama 1 dekade terakhir sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari kita, mulai dari anak kecil, remaja, orang dewasa, sampai dengan orang yang sudah lanjut usia, pasti pernah menggunakan komputer. Orang yang menggunakan komputer untuk aktivitas belajar, bekerja, hiburan, dan lain-lain, sehingga tidak heran komputer mudah dijumpai di kantor-kantor pemerintahan, perusahaan, sekolah, sampai di rumah-rumah kita. Berbicara mengenai perkembangan teknologi ini dan pengaruhnya bagi instansi-instansi setiap organisasi pasti selalu berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari berbagai aspek. Salah satunya aspek sistem informasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Nah, dan juga mendukung perkembangan sebuah organisasi. Tentunya ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan tepat waktu merupakan hasil yang diharapkan dari suatu sistem informasi. Rumah sakit sebagai salah satu instansi yang posisinya krusial di masyarakat tentunya memerlukan suatu sistem informasi yang akurat dan bisa diandalkan demi mendukung baiknya pelayanan yang diberikan kepada pasien serta seluruh individu yang terdapat terhubung atau memiliki kepentingan dengan rumah sakit yang bersangkutan. Pengembangan sistem informasi rumah sakit yang sudah ada tentunya akan menaikkan kualitas pelayanan dari rumah sakit. Use case diagram pada proyek rawat inap rumah sakit ini terdapat aktor petugas rawat inap, yaitu dapat melakukan login, input data rawat inap, melakukan data rawat inap, dan mengelola data rawat inap, edit data administrasi, mengelola laporan. Pasien dapat melakukan input data pasien, cetak nomor pasien, yang dimana data-data tersebut akan disimpan, dan admin dapat mencetak laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aulia Syarani. Baiklah, untuk definisi daripada aktor yang ada pada use case sendiri, yang pertama itu adalah admin. Admin mempunyai kemampuan untuk melihat seluruh laporan dari data pasien rawat inap. Kemudian yang kedua itu adalah pasien, di mana pasien mempunyai fungsi untuk menginputkan data dirinya sendiri. Ketika pasien sudah menginputkan data dirinya, ia akan mendapatkan nomor antri pasien atau nomor pasien untuk mendapatkan kamar untuk menjalankan rawat inap yang disesuaikan. Kemudian aktor terakhir adalah petugas rawat inap, di mana petugas ini mempunyai kemampuan untuk menginputkan data rawat inap yang sebelumnya sudah diberikan atau diinputkan oleh pasien. Kemudian juga bisa mengelola data rawat inap, mengedit atau menambahkan data administrasi, dan mengelola laporan dari pasien rawat inap. Untuk use case-nya sendiri, yang pertama itu ada tadi input dari pasien atau input data pasien maksud saya, di mana pada proses ini digunakan untuk menginputkan data pasien. Data pasien yang diinputkan sendiri dapat berupa data diri pribadi, data riwayat penyakit, dan keluhan yang diderita. Kemudian adalah proses pencari ruang rawat inap, di mana pada proses ini atau proses pencarian ruang rawat inap ini yang akan ditempati oleh pasien. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi data pasien yang sebelumnya sudah dilakukan atau sudah diinputkan. Apabila sudah didapatkan ruang rawat inapnya, kemudian pasien dapat melakukan administrasi. Proses selanjutnya adalah proses administrasi. Pada proses administrasi, proses yang dilakukan untuk menghitung biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien selama dirawat di rumah sakit tersebut. Administrasi yang dilakukan pertama kali adalah sebagai tanda bukti bahwa pasien tersebut sudah terdaftar sebagai pasien rawat inap. Kemudian ada proses laporan. Pada proses laporan yang dilakukan oleh petugas sebagai hasil akhir dari pencatatan pasien-pasien rawat yang telah selesai dirawat ataupun yang belum selesai sebagai arsip daripada rumah sakit. Yang berikutnya adalah proses input data pegawai. Pada proses ini digunakan untuk menginputkan data pegawai atau petugas yang akan bekerja. Ini juga berfungsi untuk mendapatkan akun ke sistem yang mana dilakukan oleh admin rumah sakit. Dan proses yang terakhir adalah proses lihat laporan data pasien rawat inap.
Proses lihat laporan adalah proses umum yang dilakukan oleh admin untuk mengecek seluruh data pasien rawat inap. Baiknya selanjutnya adalah skenario yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aurel Adelia. Baiklah, yang selanjutnya itu ada skenario. Yang pertama itu ada skenario penginputan data pasien, nama butir uji penginputan data pasien, aktor yaitu pasien, tujuannya digunakan untuk menginputkan data pasien. Data pasien yang diinputkan dapat berupa data diri pribadi, data riwayat penyakit, dan keluhan yang dideritanya. Deskripsinya yaitu use case ini digunakan sebagai inputan data pasien. Kondisi awal, pasien masuk ke form input data pasien. Triggernya yaitu memasukkan data diri pasien dan data riwayat penyakit ke form. Kemudian yang pertama itu ada skenario normal. Yang ada di sini ada aksi aktor. Yang pertama yaitu memasukkan data diri dan data riwayat penyakit pasien. Kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol input data. Kemudian reaksi sistemnya yaitu melakukan pencatatan data pasien yang telah diinputkan. Kemudian melakukan pengecekan data pasien. Yang kelima yaitu menampilkan data rawat inap yang sesuai dengan data pasien. Dan yang keenam yaitu menampilkan nomor pasien berdasarkan rawat inap. Kemudian kondisi akhir dari skenario normal yaitu pasien berhasil mencetak nomor pasien. Skenario alternatif 1 yaitu pada aksi aktor ada memasukkan data diri dan data riwayat penyakit pasien, kemudian menekan tombol input data, kemudian dari reaksi sistem yaitu melakukan pencatatan data pasien yang telah diinputkan, kemudian melakukan pengecekan data pasien, dan yang kelima menampilkan pesan bahwa data pasien yang diberikan tidak lengkap. Kemudian yang keenam yaitu menampilkan form input data pasien. Kondisi akhir skenario alternatif 1 yaitu pasien gagal mencetak nomor pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu skenario pencarian ruang rawat. Nama butir uji yaitu pencarian ruangan, aktor yaitu petugas rawat inap, tujuannya untuk mencari ruang rawat inap yang akan ditempati oleh pasien. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi data pasien yang sebelumnya sudah dilakukan. Kondisi awalnya yaitu petugas masuk ke form rawat inap. Triggernya, petugas telah memasukkan data pasien. Kemudian skenario normalnya yaitu pada aksi aktor ada mencari ruang kosong dengan menekan tombol pencarian, kemudian menginputkan data pasien ke ruang kosong yang telah dicari, kemudian reaksi sistemnya yaitu melakukan pengecekan data pasien yang disesuaikan inputan data sebelumnya, kemudian mencatat data pasien ke database rawat inap, dan yang terakhir itu menampilkan pesan bahwa data berhasil diinputkan ke ruang rawat inap. Kondisi akhir dari skenario normal yaitu pasien berhasil mendapatkan nomor ruang rawat inap. Kemudian ada skenario alternatif 1, ada aksi pada aktor yaitu mencari ruang kosong dengan menekan tombol pencarian, kemudian menginputkan data pasien ke ruang kosong yang telah dicari, dan dari reaksi sistem yaitu melakukan pengecekan data pasien yang disesuaikan inputan data sebelumnya. Kemudian mencatat data pasien ke database rawat inap. Dan yang terakhir itu menampilkan pesan bahwa data yang diinputkan tidak sesuai dengan data pasien. Kemudian kondisi akhir skenario alternatif yaitu pasien gagal mendapatkan nomor ruang rawat inap. Kemudian skenario yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lesa Fitriani. Baiklah, selanjutnya masuk ke skenario administrasi biaya, di mana nama butir ujinya adalah administrasi. Untuk aktornya adalah petugas rawat inap. Tujuannya adalah proses administrasi ini merupakan proses yang dilakukan untuk menghitung biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien selama dirawat di rumah sakit tersebut. Kondisi awalnya adalah petugas masuk ke form administrasi. Trigger, petugas telah memasukkan nomor kamar rawat dan nomor pasien. Skenario normal. Aksi aktor. Yang pertama adalah petugas menekan tombol cari. Reaksi sistem atau software menampilkan data pasien yang jangka waktu pasien dirawat,
dan biaya merawat per hari. Untuk aksi aktor yang ketiga, menekan tombol hitung biaya untuk mengetahui biaya yang telah dikeluarkan selama pasien menginap. Kemudian reaksi sistemnya adalah menampilkan halaman perhitungan biaya selama pasien dirawat. Dengan begitu, kondisi akhir skenario normal adalah pasien berhasil mendapatkan laporan biaya. Untuk skenario alternatifnya tidak ada. Kemudian masuk ke skenario laporan dengan nama butir uji adalah proses laporan. Aktornya adalah petugas rawat inap dengan tujuan proses laporan adalah proses yang dilakukan oleh petugas sebagai hasil akhir dari pencatatan pasien-pasien rawat yang telah selesai dirawat ataupun yang belum selesai sebagai arsip rumah sakit. Untuk deskripsinya tidak ada. Kemudian masuk ke kondisi awal, yaitu petugas masuk ke form laporan. Triggernya mencatat jumlah pasien yang dirawat atau yang selesai dirawat. Skenario normal. Untuk aksi aktor, yang pertama adalah petugas login. Kemudian reaksi sistemnya menampilkan data pasien. Masuk ke aksi aktor, menekan tombol hitung biaya untuk mengetahui biaya yang telah dikeluarkan selama pasien menginap. Kemudian reaksi sistemnya menampilkan halaman perhitungan biaya selama pasien dirawat. Untuk kondisi akhir skenario normal adalah pasien berhasil mendapatkan laporan biaya dan skenario alternatifnya tidak ada. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kandidat kelas diagram, di mana pada perancangan sistem informasi rawat inap Rumah Sakit Cinta Ibu ini, berikut adalah tabel daripada kandidat kelas diagramnya. Yang pertama ada objek fisiknya, itu tidak ada objek fisik. Untuk transaksinya sendiri ada objek login pengguna, penginputan data diri, pencetakan nomor pasien, pembayaran administrasi, penginputan data, pengelolaan data rawat inap, pengelolaan data administrasi, pembuatan laporan, pengelolaan laporan, dan pencetakan laporan, di mana keterangannya semua ini diperlukan. Untuk butir yang terlibat pada transaksi itu tidak ada. Kemudian untuk peran sendiri, nama objeknya sendiri ada pasien, petugas, dan admin. Dan untuk pirantinya adalah komputer, di mana untuk peran pirantinya seluruhnya diperlukan. Kemudian ada proses, pada prosesnya sendiri ada create, read, update, dan delete. Sementara katalognya sendiri daftar ruang inap yang ada pada rumah sakit. Yang berikut adalah bentuk dari kandidat kelas diagramnya, ada login, kemudian petugas, administrasi, admin, laporan pasien, pemesanan, dan kemudian ruang rawat. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah sequence diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aurel Adelia. Baiklah, yang pertama itu ada sequence diagram pada penginputan data pasien. Di sini aktornya yaitu pasien. Pasien menginputkan username dan password pada halaman login. Kemudian dari halaman login divalidasi ke data pasien. Dan jika login gagal, maka akan dikembalikan pada pesan kesalahan login akan dikembalikan pada halaman login. Dan jika login sukses, maka akan tampil pada halaman pasien. Kemudian yang selanjutnya itu ada sequence diagram pada administrasi biaya. Di sini aktornya ada petugas, dan dari petugas itu menginput data pasien rawat inap pada halaman petugas, dan dari halaman petugas divalidasi ke data rawat inap. Dari rawat inap, yaitu jika gagal input data, maka akan dikembalikan pesan kesalahan datanya pada halaman petugas. Dan jika berhasil menginput data, akan tampil halaman administrasi. Kemudian yang selanjutnya, yaitu ada sequence diagram pada pencarian ruang rawat inap. Di sini aktornya ada petugas. Petugas mencari ruangan pada form rawat inap, dan kemudian menginputkan data pada database rawat inap. Dari database rawat inap yaitu melakukan pengecekan data, dan jika data yang dimasukkan tidak sesuai maka akan dikembalikan ke form rawat inap.
Dan jika berhasil menginputkan data, akan tampil laman rawat inap. Kemudian yang selanjutnya itu ada sequence diagram pada laporan. Di sini aktornya ada petugas. Dari petugas melakukan input username dan password pada halaman login. Dari halaman login dipalidasi ke data pasien. Dan dari data pasien jika gagal dikembalikan pada pesan kesalahan loginnya dikembalikan pada halaman login, dan jika sukses maka akan dikembalikan pada halaman data pasien. Kemudian dari halaman data pasien, petugas menekan tombol hitung biaya, dan dari menekan tombol hitung biaya ke halaman hitung biaya inap. Kemudian sistem menghitung biaya halaman hitung biaya inap. Kemudian dari halaman hitung biaya inap menampilkan hasil perhitungan. Kemudian tampilkan lagi laporan biaya di laporan pasien. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiknya, selanjutnya itu adalah kelas diagram, di mana pada kelas diagram ini terdapat pasien, pemesan, ruang rawat, administrasi, petugas, login, laporan, dan admin. Di mana pada pasien itu terdapat ID pasien, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone. Dengan yang ada itu menginput data diri, mencetak nomor pasien, dan membayar administrasi. Kemudian pada pemesanan itu terdapat ID pasien, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, nomor pasien, nama ruang, tanggal masuk, dan ID petugas. Untuk ruang rawat itu ada ID petugas, nama ruang, kemudian lokasi. Dan untuk administrasi itu terdapat ID pasien, ID petugas, kemudian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, nomor pasien, nama ruang, tanggal masuk, tanggal keluar, dan jumlah biaya dengan metode yang tidak ada. Kemudian untuk petugas itu ada ID petugas, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat maksud saya, dan nomor telepon. Dengan metodenya itu adalah login, input data, mengelola data rawat inap, mengelola data administrasi, dan mengelola laporan. Untuk login sendiri adalah ada username dan password dengan metodenya cek login. Untuk laporan terdapat nomor laporan dan nama laporan, sementara untuk admin terdapat ID admin, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP dengan metode mencetak laporan. Baiknya yang selanjutnya adalah activity diagram. Yang pertama ini sendiri adalah activity diagram penginputan data pasien, di mana dimulai dari aktor masuk halaman pasien, kemudian menginput data pasien dan menyimpan, kemudian data akan menyimpan data pasien. Kemudian akan diverifikasi oleh sistem. Jika salah akan tampil bahwa data pasien salah. Sementara jika benar menampilkan nomor pasien. Kemudian selesai. Untuk yang aktivitas selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Aurel Adelia. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah activity diagram pencarian ruang rawat inap pada aktor, yaitu melakukan pada halaman ruang rawat, kemudian menginput nomor pasien. Dari menginput nomor pasien, kemudian menyimpan data nomor pasien, kemudian memverifikasi data pasien. Jika salah, menampilkan bahwa data pasien salah, dan jika benar, menampilkan nomor ruang rawat inap. Kemudian yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, yaitu yang pertama masuk ke halaman petugas, kemudian klik tombol pencarian, menginputkan data pasien. Apabila telah terverifikasi data pasien, maka akan menampilkan data rawat inap. Apabila tidak terverifikasi, maka tampilan bahwa data pasien salah. Kemudian dari menampilkan data rawat inap, Anda dapat melihat data rawat inap. Kemudian klik hitung biaya total, dan terakhir menampilkan biaya total. Itu adalah activity diagram administrasi biaya. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Anissa Nabila. Baiklah, selanjutnya itu activity diagram laporan. Yang pertama, aktor menampilkan halaman petugas, selanjutnya klik tombol pencarian dan menginputkan data pasien. Maka akan memverifikasi data pasien. Jika verifikasi salah, maka akan menampilkan bahwa data pasien salah dan kembali ke halaman petugas. Jika verifikasi benar, maka akan menampilkan laporan data pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain.
Silakan kepada Lesa. Kemudian masuk ke komponen diagram. Komponen diagram ini adalah menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak. Adapun komponen diagram yang diusulkan pada sistem informasi rawat inap Rumah Sakit Cinta Ibu adalah sebagai berikut. Di mana untuk piranti lunak login itu terhubung ke data petugas, data admin, administrasi, laporan, data pasien, data pemesanan, serta ruang rawat inap. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Anissa Nabila. Yaitu selanjutnya deployment diagram. Deployment diagram menjelaskan hubungan antara software dan hardware yang ada, serta menggambarkan detail bagaimana komponen disebarkan dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, sertifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Deployment diagram pada sistem informasi rawat inap Rumah Sakit Cinta Ibu sebagai berikut, yang di mana gambar deployment diagram sistem informasi rawat inap Rumah Sakit Cinta Ibu di atas ini menggambarkan hubungan antara komputer atau perangkat clean dengan server, yang di mana perangkat clean itu pasien yang meliputi interface dan sistem operasi terhubung ke server NetBeans yang terdiri dari Apache dan sistem operasi. Juga saling berhubungan dengan database rawat inap meliputi MySQL maupun sistem operasi. Dalam hal ini, sistem tersebut dihubungkan oleh Local Area Network atau LAN maupun network internet. Kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Keperluan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.